Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 25 Oktober 2023 ya. Hari terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi di istana juga ada perhelatan besar karena pagi ini direncanakan itu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu akan diganti ya. Yang mengganti adalah Wakasatnya. Jadi ini betul-betul urut kacang lah dari Wakasat, Legend Agus Subianto menggantikan Dudung Abdurrahman. Tapi yang menarik, saya membaca analisis atau bukan analisis tepatnya ini semacam prediksi dari pengamat militer, juga analis politik dari Universitas Nasional seperti biasa yang kita ajak berbincang. Bung Slamet Ginting menyebutkan bahwa Jenderal Dudung Abdurrahman ini kemungkinan setelah pensiun dia akan ditempatkan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Wah, ini seru kalau terjadi semacam itu. Berarti kan Kepala BIN yang sekarang sudah berapa 7 tahun di situ Pak Budi Gunawan yang juga dikenal dekat dengan Ibu Megawati itu akan digeser. Nah, seperti apa petanya? Saya ajak Anda langsung bergabung dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung, peta politik sangat dinamis, jadi cepat sekali. Jadi kalau Anda bilang tadi setelah pensiun Jenderal Dudung akan menjadi Kepala BIN, sebelum pensiun Bung. Oh, sebelum pensiun ya ini ya. Oh, Sebelum pensiun. tanggal 1 Desember ya secara anunya ya, secara ya. Ya. Jadi bukan tidak mungkin pada hari ini saat pelantikan Kasat yang baru, Jenderal Agus Subianto, di situ juga sekaligus pelantikan Kepala BIN yang baru, Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi masih dalam posisi militer aktif, Bung. Ya, tidak ada larangan untuk menjadi Kepala BIN itu militer atau polisi aktif gitu. Ya, kalau Kepala Staf ini udah pasti ya, saya kira karena Komisi 1 juga sudah membenarkan informasi itu ya akan diganti dan sebagainya. Kalau Kepala BIN ini sejauh mana informasinya? Ya, tentu ada persiapan. Saya mengamati kemarin pada saat Hari Santri itu, Presiden Jokowi membawa rombongan, termasuk di situ ada Panglima TNI, Kapolri, serta Kasat. Nah, itu. Kemudian di sisi lain juga ada Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, kemudian Menteri Investasi Bahlil. Di situ saya lihat bahwa ada komunikasi politik untuk mendorong terjadinya percepatan pergantian elit di lingkungan kabinet, termasuk Kepala BIN yang memang setara dengan menteri. Jadi saya kira Presiden Jokowi tidak akan membiarkan Jenderal Dudung istirahat sampai menunggu pensiun. Jadi pensiun per 1 Desember, sebelum pensiun sudah menduduki posisi baru karena ada kerawanan-kerawanan, Bung, dengan hari ini, tanggal 25 adalah puncak atau akhir dari pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, dan itu bisa terjadi situasi yang di luar perhitungan. Misalnya jika KPU tidak kemudian membuat aturan yang barangkali tidak sesuai dengan keputusan MK, itu juga bisa terjadi. Kemudian koordinasi antara KPU dengan DPR juga bisa terjadi macam-macam. Dan saya ingat memang kira-kira setahun yang lalu Presiden Jokowi juga sudah membuat pernyataan yang agak bisa membuat big question gitu, tanda tanya besar, ketika memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk mengordinasikan masalah intelijen juga. Di sini sudah kelihatan bahwa Presiden Jokowi sesungguhnya tidak terlalu enjoy lagi dengan posisi Budi Gunawan yang sudah 7 tahun menjadi Kepala BIN sejak September 2016. Inilah Kepala BIN terlama dalam sejarah era reformasi. Gitu, Bung Hatsu. Oke, sebelum kita ngomongin Kepala BIN, kita omongin dulu soal Kepala Staf dulu ya.
Karena ini kan Ya, Pak Dudung bersama dengan Panglima TNI ini akan pensiun bersamaan gitu. Tanggalnya beda tapi ya, mereka sama-sama nanti akan tanggal 1 Desember mereka akan tanggal lahirnya beda gitu tapi bulan yang sama dan ya. kemudian 1 Desember akan sama-sama pensiun. Artinya sebenarnya siapapun yang jadi kepala staf angkatan darat itu nanti mungkin berpeluang dia akan hanya dalam hitungan berapa mungkin bulan, hari, bulan mungkin jangan-jangan seperti itu ya bisa langsung menjadi Panglima TNI dong ya, Bung Ginting. Betul. Jadi menurut saya ini step step saja bagi Agus Subianto untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi yaitu Panglima TNI. Jadi dengan masuknya Agus Subianto sebagai Kasat pada tanggal 25 Oktober, jadi nanti sebelum 1 Desember atau sebelum 26 November juga akan dilantik. Jadi kemungkinan hanya sekitar 3 pekan saja Agus Subianto menjadi Kasat dan kemudian promosi menjadi Panglima TNI. Kita tahu bahwa ada relasi kuasa Hmm. hubungan patron dan klan antara Presiden Jokowi dengan Agus Subianto sejak Agus Subianto menjadi Komandan Kodim di Surakarta pada Hmm. saat Presiden Jokowi sudah menjadi wali kota pada 2000, uh, 2005 ya. Ya. Hmm. Kemudian Agus Subianto menjadi Komandan Kodim pada saat akhir masa jabatan Jokowi periode pertama wali kota masuk ke periode kedua. Jadi 2009-2011, 2 tahun. Hmm. Sehingga ini menjadi partner ya pada saat itu Agus Subianto menjadi partner dari Wali Kota Solo, Agus Subianto. Dan kita tahu juga bahwa akhirnya Agus Subianto berada di lingkaran istana pada saat menjadi komandan Pas Pampres. Ya. Sebelumnya juga Agus Subianto sempat menjadi eh, Komandan Korem di Bogor, di Hmm. mana Presiden Jokowi berkantor di Istana Ya. Bogor. Jadi sudah interaksi 2 sampai 3 kali jabatan dan itu eh, adalah step dan rata-rata menurut saya dalam beberapa kasus terutama di era baru, era Orde Baru, justru yang paling banyak menjadi kasat backgroundnya adalah wakasat, wakil kasat. Ini semacam magang begitu, Bung Herso. Magang sebelum dia memimpin menjadi Mabesat 1. Saya kira Agus Subianto layak dalam kapasitasnya, karirnya sudah memenuhi persyaratan dan menjadi uh, wakil kepala staf angkatan darat juga sudah cukup lama, sekitar 1,5 tahun. Maka kemudian uh, Agus Subianto menjadi kompromi dari sejumlah letnan jenderal yang juga punya peluang besar, antara lain Panglima Kostrat Maruli Simanjuntak yang juga pernah menjadi komandan Pas Pampres dan itu adik kelasnya, juga ada kakak kelasnya, Letnan Jenderal Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tiga Letnan Jenderal ini yang paling kuat karena ada relasi kuasa dan ketiganya juga pernah bekerja di istana. Suharyanto itu pernah menjadi sekretaris militer presiden yang sebelum kemudian menjadi uh, uh, posisi Pangdam di Jawa Timur dan juga kepala BNPB. Jadi posisi Suharyanto ini mirip seperti Hadi Cahyanto pernah Hadi Cahyanto menjadi ya. Ya. sekretaris militer presiden dan Agus Subianto juga usia pensiunnya jika tidak ada perubahan usia maksimal pensiun perwira dari 58 menjadi 60, maka Agus Subianto akan masih berpeluang 2 tahun lagi untuk dinas militer hingga September 2025. Nah, perubahan-perubahan dinamika politik ini juga sangat sangat terjadi karena yang dinanti-nantikan hingga kini belum turun juga, Bung Heru. Jadi uji materi tentang
usia Ya. maksimal perwira dari 58 menjadi 60 tahun, kemungkinan keputusannya baru akan vonisnya akan keluar pada pertengahan Desember. Justru di saat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Laksamana Yudo Margono Sudah pensiun pensiun. ya. Ya, Tidak oke. mungkin lagi. Jadi opsi perpanjangan waktu itu kan masih dibuka. Pernyataan Presiden, pernyataan Ketua Komisi 1 Mutia Hafid. Tapi dengan adanya dinamika politik yang luar biasa menjelang tutup pendaftaran, maka memaksa Presiden untuk segera melakukan pergantian elit militer. Jadi saya membacanya kemarin terakhir itu menjadi confirm pertemuan Presiden dengan Jenderal Dudung Abdurrahman di hari santri, dan tadi pagi juga pertemuan antara Presiden dengan Agus Subianto. Jadi menurut saya confirm ini Agus Subianto akan dilantik, begitu juga Dudung Abdurrahman. Apakah pelantikannya bersamaan ataukah ditunda besok? Saya kira tidak ada urgensi memperlambat atau mempercepat. Jadi kemungkinan hanya persoalan administrasi saja akan menjadi kepala Jenderal Dudung Abdurrahman akan menjadi kepala Badan Intelijen Negara. Begitu Ya, Bung Hersu. oke. Sebelum saya tunda dulu lagi Pak Lulung ya. Tadi ada menyebut Ya. nama Jenderal Maruli, sekarang Letnan Jenderal Maruli. Berarti kalau nantinya kemudian Pak Agus, Jenderal Agus ini hanya berapa pekan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan kemudian promosi menjadi Panglima TNI, Letnan Jenderal TNI Maruli berpeluang untuk menempati posisi itu ya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, memang sebelumnya justru nama Maruli lebih berkibar daripada nama Agus. Agus Subianto Ya. juga dibanding dengan Suharyanto. Tapi dinamika politik, kemudian juga usia Maruli Simanjuntak masih cukup panjang, sehingga orang juga memperkirakan bintang 4 saja pasti dapatlah, tinggal menunggu saja. Nah, ini kan menjadi menarik ketika kemudian ada juga tuntutan agar Kapolri segera diakhiri, gitu, karena sudah cukup lama juga. Tapi ya, menarik juga adalah kalau Kapolrinya Listio Sigit itu non-Muslim, kemudian Panglima TNI-nya juga non-Muslim, maka kemudian ini menjadi terlalu sensitif dari sisi antropologi politik yang ini barangkali juga dihindari oleh Presiden Jokowi, sehingga Agus Subianto menjadi kompromi dari pertarungan panggung politik di depan, sehingga kemudian Agus Subianto menjadi yang lebih moderat dibanding dibanding Maruli atau Suharyanto. Jadi Suharyanto memang lebih senior karena lulusan Akademi Militer 1989, kalau Agus Subianto lulusan Akademi Militer 1991, dan juga Maruli lulusan Akademi Militer 1992. Jadi posisi di tengah-tengah. Agus Subianto adalah posisi paling moderat, dan ternyata pilihan Jokowi adalah kepada Jenderal Agus Subianto yang backgroundnya juga Kopassus, Bung Hersu, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan dalam pengertian orang tuanya, orang berada dan segala macam. Orang tuanya hanya sersan kepala. Ini orang-orang kecil, hampir sama dengan Jenderal Dudung Abdurrahman yang meniti karir ke puncak gitu ya. Ya, pejuang veteran dan kemudian menjadi PNS. Jadi orang-orang kecil yang bisa menjadi tentara. Bahkan Agus Subianto juga dulu awalnya hanya mau masuk Bintara saja, Bung Hesu. Bahkan kemudian menjadi security aja tidak masuk gitu ya. Tapi perjuangannya luar biasa. Makanya yang harusnya kalau dilihat dari tahun lulusan SMA-nya mestinya lulus di tahun 89, tapi dia baru masuk 2 tahun kemudian. Jadi inilah perjuangan orang-orang kecil sebenarnya, Agus Subianto dan juga Dudung Abdurrahman, termasuk
Maruli Simanjuntak, Bung Harsu. Jadi Hmm. dia pertama kali coba masuk ke Akademi Militer juga tidak berhasil. Jadi yang kedua baru berhasil. Jadi penuh perjuangan sesungguhnya orang-orang ini, gitu Bung Harsu. Bedanya Maruli kemudian nasibnya beruntung dia menikah dengan putri dari Jenderal Luhut Panjaitan itu ya saya kira ya yang membedakan ya. Iya, iya, Ya, iya, iya. ya walaupun Nah, Pak jadi Dudung juga menikah juga dengan putri seorang jenderal juga kan kalau Pak Dudung juga ya. ya betul, betul. Jadi ini takdir masing-masing Ya. yang dulu sebenarnya sejak Taruna Hmm. hingga perwira menengah, tiga orang ini tidak pernah diperkirakan akan Hmm. berada di level elit militer, Bung Hersu. Ya. Jadi Oke. di luar perkiraan sebenarnya, tapi ada dinamika, ada barangkali takdir juga yang Takdir juga. memaksa mereka bisa Hmm. bisa seperti itu ya kan, Ya. seperti Jenderal Dudung Abdurrahman siapa kira akan Hmm. menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrat juga Hmm. Pangdam Jaya. Ini tiga jabatan Prestisius yang semua ya. membuat orang, iya, ya di luar perkiraan semua. Hmm. Ya, tapi barangkali karena Presiden Jokowi percaya pada yang bersangkutan, termasuk kali ini percaya pada Agus Subianto untuk memegang kendali Angkatan Darat Hmm. di tahun politik yang panas ini. Jadi Ya. perkiraan saya juga begitu, Bung Harsu. Setelah 3 pekan atau paling lama Hmm. 1 bulan eh, akan digantikan oleh Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kembali lagi di tahun politik yang sangat panas, biasanya pimpinan TNI akan diserahkan atau dipercayakan kepada jenderal dari Angkatan Darat Hmm. yang memang memegang wilayah, Ya. dan konflik-konflik politik juga akan berimbas pada situasi instabilitas nasional, dan biasanya sejak era Soekarno, era Soeharto, dan sekarang juga kembali dipimpin oleh Ya. perwira Angkatan Darat. Jadi melihat hakikat ancamannya, begitu Bung Ya. Hersu. Oke. Nah, sekarang ini masuk ke soal posisi Kepala BIN. Kan bagaimanapun juga ini seolah tak tergantikan ya posisi Kepala BIN itu karena bagaimanapun juga Pak Budi Gunawan ini kan punya kedekatan dengan Ibu Megawati dan bahkan dulu pernah menjadi ajudan semasa Ibu Megawati menjadi Ya, presiden kan dia terus berlanjut sampai sekarang kedekatan itu dan dari wakil presiden menjadi presiden juga Bung Hersu. ya dari wakil presiden gimana dari wakil presiden menjadi presiden ya. Iya, Ya. jadi Oke. mendampingi 2 kali itu. Ya, Ya, oke. Jadi begini, yang jadi pertanyaan kan sekarang ini pergantian itu di tengah hubungan ya antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang menegang, begitu ya. Apakah ya. bukan nanti ini dianggap bagian dari upaya Pak Jokowi mempreteli kekuasaan dari Ibu Megawati kalau itu yang dilakukan dan mengapa kemudian pilihannya pada Dudung? Karena bagaimanapun juga Dudung ini dulu kita kenal juga punya kedekatan dengan Ibu Megawati. Karena apalagi mertuanya kan Jenderal Khalid Ghazali ini kan pernah aktif di PDIP juga. Iya, jadi tidak bisa dihindari lagi Bung, konflik konflik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan udah seperti perang Baratayuda ya. Ya. Jadi bisa ditutup-tutupi lagi, saya kira salah satu pilar kuatnya di pemerintahan adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Kita tahu ada relasi kuasa dan patron klan hubungan antara Megawati dengan Budi Gunawan sejak uh, Budi Gunawan menjadi ajudan wakil presiden dan presiden Megawati Soekarno Putri. Kita tahu bahwa uh, uh, Budi Gunawan sempat mengikuti fit and proper test untuk menjadi Kapolri, tapi kemudian yang bersangkutan dalam tanda petik harus menghadapi konflik dengan pimpinan KPK dalam kasus rekening gedut begitu ya, pada saat Budi Gunawan menjadi kepala biro saat berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Nah, ini menarik walaupun kemudian Budi Gunawan melakukan perlawanan di PT UN dan
Di oh, PN, di berhasil PN, menang di PTN. PN Jakarta Selatan ke apa? Oh iya iya Ya, sorry, Pengadilan Negeri ya. Dan ya. tapi kemudian Presiden Jokowi tidak melantik yang bersangkutan menjadi Kapolri. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Akhirnya kemudian semua eh, terbuka bagaimana intervensi dalam pengertian Ketua Umum PDI Perjuangan mengusulkan agar Budi Gunawan eh, jangan kemudian harkatnya jangan jangan dipermalukan begitu ya. Hmm. Akhirnya mendapatkan tetap promosi Jenderal Polisi Bintang 4 penuh dan Hmm. juga menjabat Kepala BIN yang setara dengan Menteri juga setara dengan Kapolri, bahkan ini strategis Lebih sekali strategis posisi ya, ya. Hmm. TNI, Kapolri dan juga Kepala BIN. Ya, Bahkan kita tahu dalam beberapa kasus kan terungkap bagaimana Budi Gunawan eh, terekam dalam foto beberapa aktivis PDIP bersama tim pemenangan Jokowi waktu itu hmm. yang seharusnya tidak boleh sebagai pejabat negara terlibat dalam tim pemenangan. Seperti itu kan terungkap begitu. Ya, Nah, jadi ya, memang kelihatan sekali hubungan relasi kuasa yang sangat intensif antara Budi Gunawan dengan Megawati Soekarno Putri. ya. Saya lihat memang dalam beberapa catatan eh, intelijen negara ketika dipimpin oleh Budi Gunawan bukan kemudian menampilkan intelijen yang tertutup, tapi operasi-operasi yang terbuka ini tidak lazim. Misalnya dalam penanganan COVID itu diumumkan dan segala macam terbuka. Jadi ini yang barangkali yang harus juga dibenahi dalam pergantian kepala BIN ini. Kita tahu dalam peristiwa di Papua, kepala eh, Bin ya. Binda Hmm. Papua juga harus gugur karena kemudian secara terbuka juga masuk ke wilayah-wilayah konflik. Ini yang harus juga dibenahi. Dalam catatan saya memang ada 3 kali polisi yang memimpin Badan Intelijen Negara. Hmm. Sebelum ini ada Jenderal Polisi bekas Kapolri itu ya, Sutanto. eh, Sutanto, juga Ya. pada masa era Orde Lama juga eh, Brigjen Sutarto memimpin BPI Hmm. sebagai pelaksana harian, di mana Wapredam 1 Menteri Luar Negeri Subandrio Hmm. memimpin BPI, Biro Pusat Ya. Intelijen Negara. Jadi ini yang ketiga. Ya. Dan uh, persoalan-persoalan dinamika politik yang akan segera bergulir memungkinkan Presiden Jokowi barangkali sudah tidak nyaman dengan keberadaan uh, Budi Gunawan yang memang sudah cukup lama memimpin Badan Intelijen Negara. Jadi masuk akal kalau terjadi pergantian kepala BIN dengan cara dadakan atau percepatan seperti ini. Bung Hersu tidak menunggu berakhirnya pemilu atau hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang kedua. Dan seperti Letnan Jenderal Sutioso juga hanya di tengah jalan kemudian sedang melakukan operasi, antara lain operasi di Aceh, tapi di tengah jalan juga harus diganti oleh Jenderal Budi Gunawan. Dan kali ini kita tidak perlu juga heran jika Jenderal Budi Gunawan juga segera digantikan oleh Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya kira Jenderal Dudung Abdurrahman adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi untuk situasi yang panas, dinamikanya panas ketika ini harus menghadapi pemilu. Peran intelijen juga tidak bisa diremehkan dalam menghadapi pertarungan geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan, juga
dari Republik Indonesia sudah berada di Papua Nugini. Jadi tantangan yang luar biasa ini menurut saya agak berat untuk dipimpin oleh jenderal polisi dengan background polisi, karena cara berpikirnya barangkali agak berbeda, Bung Hersu. Kalau intelijen militer, dia bukan mencari bukti tapi mencegah terlebih dahulu. Kalau intelijen kepolisian, dia harus ada bukti. Dan kita dalam menghadapi situasi di Papua segala macam, ini membutuhkan kekuatan, dukungan, dan juga koordinasi yang kuat antar intelijen, terutama antara Badan Intelijen Negara dengan Badan Intelijen Strategis TNI. Begitu, Bung Hersu. Tapi satu hal saya kira ya, Bung Ginting, dengan pergantian ini itu akan semakin membuat tensi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi semakin panas dong ya, kalau dengan situasi semacam ini. Tidak bisa dihindari, jadi bukan tidak mungkin juga dengan konflik yang terutama sangat terbuka ketika putra bungsu Presiden Jokowi berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia. Dan saya kira besok juga hari ini maksud saya 25 Oktober PSI juga akan mendeklarasikan Sudah, dirinya Bung. bagian dari Tadi malam. Koalisi Indonesia. Sudah tadi malam. Oh iya, iya. Sudah Oke, tadi malam. malam. Jadi dipercepat karena tidak mungkin dia ikut koalisi yang mana lagi, karena terakhir hari ini mungkin. tanggal Jadi 25 Oktober. kalau hari ini saya kira PSI yang akan bagian dari yang akan mengawal ke pasangan Prabowo dan Gibran ke KPU, dan kita akan melihat ini betul-betul di situ akan terlihat bagaimana dinasti Jokowi betul-betul terwujud di situ ya. Ada putranya yang jadi wakil presiden dan ada putranya yang lain yang busungnya jadi ketua umum partai pendukung gitu. Iya, jadi di sini akan pasti sekali Jokowi segera meninggalkan PDIP melalui putra mahkotanya. Kan sudah bisa terbaca ketika Kaisang memimpin PSI berada dalam koalisi Indonesia Maju, abangnya atau putra sulungnya Gibran menjadi kandidat wakil presiden, walaupun masih menyisakan Bobi Nasution sebagai wali kota. Dan saya kira waktu saja saya kira Bobi ini ya. Ya, karena mungkin karakter Medan itu, Bung, agak berbeda dengan karakter Jawa. Kalau barangkali Bobi Nasution juga segera menyatakan pindah haluan ke partai politik lain sementara dia masih menjabat, dan PDI Perjuangan juga cukup kuat di Medan, saya kira tidak nyaman lah posisinya. Jadi kemungkinan Bobi Nasution ya untuk menghindari konflik, walaupun barangkali PDIP juga tidak terlalu yakin bahwa akan bekerja maksimal untuk menjadi tim kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi konflik ini tidak bisa dihindari lagi, dan juga bukan tidak mungkin, Bung Hersu, beberapa tokoh PDIP di kabinet itu akan segera mengundurkan diri. Diawali sebenarnya sudah ketika Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto itu mengundurkan diri menjadi tim pemenangan. Mestinya ini tidak boleh terjadi, Bung Hersu. Tapi kelihatan sekali, masa sih seorang Gubernur Lemhanas lebih mementingkan kampanye tim pemenangan gitu daripada kepentingan negara. Inilah tidak bagus ya, pejabat negara seperti Gubernur Lemhanas dipimpin oleh kader partai ya yang akhirnya hanya sekitar tidak sampai 2 tahun, ada kepentingan politik praktisnya dia tinggalkan. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk menempatkan orang-orang, bagaimana memisahkan antara kepentingan politik negara dengan kepentingan partai politiknya. Jadi politik praktis harus ditinggalkan ketika masuk ke wilayah politik negara. Itu juga yang saya tidak setuju dengan istilah-istilah petugas partai, Bung Hersu, karena ketika orang sudah menjabat dalam posisi pejabat publik, maka dia disumpah tidak boleh menerima sesuatu
dari siapapun dan manapun, termasuk dari partai politik. Mestinya dia sudah menjadi agen, sudah menjadi petugas negara, Ya, pejabat negara, bukan petugas partai lagi. Ini ya, yang ya, kritik terhadap aturan main di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ya. Dari sisi Pak Jokowi, saya paham mengapa kemudian dia harus melakukan pergantian kepala BIN ini ya. Tetapi Ya, dari sisi relasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu yang saya sampai sekarang masih berpikir apa iya Pak Jokowi melakukan ini, kan langkah yang sangat drastis sekali ya. Artinya kan sebenarnya ketika Kaisang menjadi ketua umum PSI, bahkan terakhir sekarang ini Gibran sudah didaftarkan, dideklarasikan menjadi calon wakil presiden Prabowo, kan PDIP itu masih coba menahan diri. Kan begitu ya kalau kita lihat ya, reaksi-reaksi ya. PDIP tidak frontal. Tapi kalau kemudian mempensiunkan Jenderal Budi Gunawan, yang salah satu ini pilar penting dalam pemenangan PDIP, saya kira ini kok apa ya, terlalu berani gitu ya Pak Jokowi ya. Jadi artinya dia betul-betul merasa sangat pede dan superior sekarang ini ya Pak Jokowi gitu ya. Iya, untuk tidak mengatakan sebenarnya betapa otoritarianisme sekarang sedang dijalani oleh Presiden Jokowi, itu maksud Anda, Bung, ya. Ya, Jadi saya kira Presiden Jokowi selalu bermain dengan data tentang termasuk kekuatan partai-partai politik. Dia sudah hitung bahwa kira-kira perlawanannya akan seperti ini saja. Jadi memang ada kepentingan juga menurut saya, Bung Hersu, sejumlah partai politik itu sudah, dan PDIP juga merasa bahwa dirinya akan dikeroyok seperti pernyataan Puan oleh kawan yang kemudian menjadi lawan. Itu wajar karena salah satu target PDIP dalam pemilu kali ini adalah uh, mendapatkan hat-trick ketiga kali memenangkan pemilu, dan ini yang tidak diinginkan oleh semua partai partai politik, lain ya. sehingga wajar kalau koalisi partai itu berada di Prabowo Subianto dan juga di koalisi perubahan. Kita lihat bahwa partai parlemen hanya PDIP dan P3. Jadi P3 seperti partai pelengkap saja, karena Ya, dalam statement-statement Megawati mengumumkan ya. deklarasi ya presiden maupun wakil presiden, pernyataannya adalah PDIP memilih, bukan Yes. PDIP dan P3 begitu. Kelihatan sekali, dan ini yang dibaca juga oleh PSI waktu itu yang sudah mengusung Ganjar tapi tidak direken gitu ya, tidak dianggap, maka kemudian uh, kunjungan Prabowo ke PSI disambut luar biasa, berkahnya barangkali bagi Prabowo ya seperti itu, Bung Hetsu, Ya, ya. mendapatkan dukungan dari partai-partai, dan sekarang ada 8 sampai 9 partai yang mendukung Prabowo Subianto, plus Bung Hetsu, ketua umum koalisi partai itu sesungguhnya dalam tanda petik adalah Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Jokowi efek ini akan banyak diambil Ya, oleh Prabowo Subianto daripada yes. PDIP, dan kita lihat bahwa semua juga yakin bahwa satu ketika ada masanya PDIP pernah 33%, tapi juga pernah 14 sampai turun 14%. Nah, begitu juga dengan Demokrat. Kita lihat apakah siklus ini akan terjadi pada 2024, di mana masa krisis PDIP menurut saya, Bung Hersu, karena kemungkinan ini juga adalah masa akhir jabatan dari Megawati untuk Ya, memimpin partai setelah menjadi ketua umum PDI sejak 1993, di mana kita meliput peristiwa itu, Bung Hersu, ya. ya, 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 Gitu. ya. Ya, Oke. jadi ya menurut saya uh, PDIP dalam pemilu kali ini sepertinya akan dikeroyok bukan hanya oleh koalisi Indonesia Maju, tapi juga oleh koalisi perubahan, dan bukan tidak mungkin kalau Presiden Jokowi
berani mencopot Budi Gunawan, maka dalam waktu dekat juga lingkaran kabinet yang harus merelakan copot adalah sekretaris kabinet. Oh, Karena Pramono Anung ini ya. lingkarannya dekat Pramono Anung. Hmm. Jadi apakah tinggal kemudian PDIP akan menarik kader-kadernya dari kabinet atau Mhm. justru Presiden Jokowi akan mengganti posisi mereka? Kita tahu kemarin ketika pertemuan juga antara Presiden Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono Ya. itu juga sinyal bahwa akan ada reshuffle kabinet, apalagi Ya. dalam sejumlah medsosnya AHY juga tumben-tumben Bung Hersu bicara tentang pertanian, itu juga semiotika yang Ya. menggambarkan bahwa AHY akan menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo, dan bukan tidak mungkin pelantikan juga akan terjadi pada Hari ini 25 juga ya. Oktober. Ya. Ya, pada hari ini juga. Begitu Bung Hersu. Oke, baik, terima kasih Bung Ginting. Jadi saya kira ini permulaan perang besar lah begitu ya yang akan terjadi ya. Dan kita tinggal menunggu Ya, perkembangannya seperti apa gitu ya. ya, mudah-mudahan konflik politik ini juga tidak berimbas sampai grassroots, Bung Hersu. Jadi Ya, ya. biasalah pertarungan politik. Politik adalah sebuah pertarungan seni untuk mendapatkan meraih kekuasaan. Ya. Tapi tentu berbeda dengan kita sebagai pejuang demokrasi, di situ kita dituntun oleh etika politik. Tapi Yes. para petarung politik itu agaknya mengabaikan etika politik, tapi yang penting adalah memenangkan pertarungan. Begitu Yes. Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Slamet Giting, analis Ya, politik dan militer dari Universitas Nasional. Tapi kalau saya sering sebut nama Anda ini, nanti orang lupa bahwa Anda ini juga seorang wartawan senior sesungguhnya, yang sebenarnya yang aslinya seorang wartawan senior gitu. ya, 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 siap. Ya, Makasih Bung Hersu ya. ya, baik, Bung Giting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.